Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 190102040410, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah SEI MHI. Adapun tema yang saya buat yaitu analisis SWOT tentang Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana dalam kurung sahib al-mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Melihat definisi tersebut di atas, pembiayaan akad mudharabah terkesan sederhana dan sangat mudah untuk dipraktekkan di bank syariah. Untuk memahami akad mudharabah sebagai perwujudan dari profit and loss sharing dalam kurung PLS, maka bank syariah wajib memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam berdasarkan atas bagi risiko dalam kurung baik menyangkut keuntungan maupun kerugian. Yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam. Gambaran praktek pembiayaan akad mudharabah dimulai dari pihak nasabah sebagai calon mudharib mengajukan permohonan pembiayaan akad mudharabah pada bank syariah dengan melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak bank syariah. Pihak bank syariah melakukan observasi lapangan tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya, bank syariah melakukan musyawarah internal untuk memutuskan disetujui atau ditolak permohonan nasabah. Tentunya pihak bank akan menyetujui melakukan pembiayaan usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup menjanjikan dan tingkat pengembalian modal sangat tinggi. Selanjutnya, analisis SWOT strategi optimalisasi pembiayaan mudharabah. Penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah mempunyai kekuatan atau faktor mendorong yang disalurkan melalui program Lengket, yaitu yang pertama yaitu yang A, kekuatan. 1. Perangkat analisa pembiayaan. Mengenai penyaluran pembiayaan melalui sistem Lengket ini, maka pihak analisis bank BNI Syariah memperhatikan kelayakan dari koperasi atau BPRS yang akan dibiayai, baik dari aspek yuridis, karakter, dan manajemen teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek jaminan. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank terdiri dari dua golongan data informasi, yaitu yang pertama yaitu data kuantitatif, artinya menganalisis kondisi perusahaan calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Analisa kuantitatif merupakan gambaran dari kesehatan keuangan suatu perusahaan yang terjamin dari kemampuan menghasilkan laba. Yang kedua yaitu yang B, analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini yaitu biasanya berhubungan dengan etika. Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa perusahaan
nasabah perseorangan meliputi informasi terhadap nasabah itu sendiri dan proyek usaha yang dibiayai. Setelah tenaga analis yang bertugas menganalisa kelayakan perusahaan yang akan dibiayai, pihak bank memilih untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor potensial sehingga dana yang diamanahkan oleh masyarakat bisa berkembang secara lebih baik. Yang kedua, biaya lebih kecil. Kekuatan yang kedua yaitu biaya lebih kecil. Penyaluran pembiayaan melalui program Link Aid dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk UMKM jauh lebih efektif dengan biaya yang lebih kecil ketimbang pihak bank syariah langsung menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha UMKM. Dengan banyaknya pengusaha, UMKM sampai ke pelosok desa sudah barang tentu sulit dijangkau oleh pihak bank syariah. Sekiranya tetap dilakukan, maka bank harus membuka cabang-cabangnya di pelosok desa tersebut, sehingga hal ini akan menambah biaya operasional pembiayaan mudharabah. Pihak Bank BNI Syariah meyakini bahwa program Link Aid merupakan opsi yang tepat dalam mengembangkan pembiayaan mudharabah. Pengusaha kecil di perdesaan yang sulit mendapatkan akses ke lembaga perbankan, maka untuk mengembangkan usahanya bisa mengajukan pinjaman ke koperasi atau BPRS. Jumlah kantor cabang BNI Syariah sampai tahun 2018 itu berjumlah 1.584 kantor. Sementara jumlah kecamatan yang tersebar di Indonesia berjumlah 7.094 kecamatan. Dengan program Link Aid ini, kantor BNI Syariah yang tersebar di kota akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan yang bekerja sama dengan koperasi atau BPRS. Kekuatan yang ketiga yaitu citra dan reputasi. Citra sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor pendurung untuk kemajuan perusahaan tersebut. Begitu pula dengan Bank BNI Syariah. Sebelum ada istilah BNI Syariah, masyarakat Indonesia telah sering untuk berhubungan dengan baik BNI konvensional dalam masalah keuangan, sehingga kehadiran Bank BNI itu sudah ada di hati masyarakat. Dengan munculnya Bank BNI Syariah, secara otomatis citra baik dari bank tersebut sudah tertanam di hati masyarakat. Begitu pula dengan reputasi Bank BNI Syariah, dengan berbagai prestasi yang didapatkan akan meningkatkan percayaan masyarakat untuk berhubungan dengan bank tersebut, baik menyimpan maupun meminjam. Hal ini dibuktikan di akhir tahun 2018. Bank BNI Syariah menerima penghargaan sebagai bank syariah terbaik dalam kategori The Most Reliable Bank dan di Banking Award 2018 di JS Luansa, Jakarta. Kekuatan yang keempat yaitu monitoring penyaluran pembiayaan. Sebagai antisipasi kerugian yang muncul dari pembiayaan mudharabah, maka Bank BNI Syariah itu melakukan monitoring penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah itu melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui kelayakan sebuah usaha yang akan dibiayai. Itu sistem monitoring ini itu dilakukan dalam dua bentuk. Sistem yang pertama yaitu tentang laporan bulanan. Bank BNI Syariah setiap bulan meminta pihak dan user untuk memberikan laporan keuangannya, sehingga dengan laporan tersebut bisa diketahui grafik usaha yang dilakukan oleh end user.
Sistem monitoring yang kedua yaitu turun ke lapangan. Pihak Bank BNI Syariah terlebih dahulu telah menetapkan plafon kepada end user, sehingga setiap pencairan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan survei. Sistem monitoring yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah ini itu merupakan salah satu kekuatan dan pendorong untuk menyalurkan pembiayaan, karena dengan adanya monitoring akan bisa meminimalisir kecurangan dan kerugian. Yang B yaitu tentang kelemahan. Strategi yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah dalam hal ini adalah program Link It belum mencapai hasil secara signifikan, sehingga prestasi pembiayaan mudharabah masih rendah. Hal ini karena beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam strategi ini. Kelemahan yang pertama yaitu kurang sosialisasi. Di antara penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah adalah karena kurangnya sosialisasi oleh bank syariah ini yaitu terhadap produk yang dia miliki. Mengenai program Link It yang menjadi andalan strategi Bank BNI Syariah dalam mengoptimalkan pembiayaan mudharabah belum diketahui secara merata oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu tidak menjadi prioritas pada bank syariah. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Bank BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mengikuti core bisnis yang telah ditetapkan mengenai produk menggunakan akad mudharabah belum menjadi prioritas utama. Hal ini tidak saja untuk Bank BNI Syariah, melainkan bank-bank syariah di dunia pun lebih mengutamakan pembiayaan mudharabah dibandingkan mudharabah seperti Bahrain Islamic Bank, Pesa Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dan lain-lain. Kalau dirata-ratakan, maka pembiayaan mudharabah itu mencapai sekitar 70%. Yang ketiga yaitu kelemahan yang ketiga yaitu minimnya sumber daya manusia. Nah, produk mudharabah yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah menuntut pihak bank untuk mengetahui secara mendalam mengenai mudharabah itu secara detail, sehingga apa yang ditetapkan tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan Islam. Dari segi analisa, pembiayaan mudharabah jauh lebih susah ketimbang mudharabah, di mana mudharabah menetapkan margin, sementara mudharabah menetapkan nisbah. Pada akad mudharabah, keuntungan bank telah disetting default, sehingga tidak diperlukan maintenance. Lain halnya dengan mudharabah, setiap bulan harus ada maintenance pendapatan nasabah, sehingga baru diketahui keuntungan bank dalam 1 bulan berjalan. Yang ketiga yaitu tentang peluang. Strategi yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam mengoptimalkan pembiayaan mudharabah sebagaimana yang disebutkan di atas akan mendapatkan peluang untuk perkembangan bisnis. Peluang yang ada dalam bisnis program Link It ini adalah peluang pertama yaitu pertumbuhan BPRS. Di antara tempat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah adalah BPRS, di mana BPRS ini akan menyalurkan lagi pembiayaan tersebut kepada masyarakat kecil yang melakukan usaha mikro. Saat ini perkembangan BPRS di Indonesia itu semakin meningkat, sehingga secara otomatis pembiayaan dalam program bagian ini akan meningkat. Peluang yang kedua yaitu meningkatkan jumlah koperasi. Untuk menyalurkan dana pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah, di samping BPRS adalah koperasi. Di sini secara khusus koperasi yang dimaksud adalah BMT, yang mana BMT ada kala
berada di bawah OJK atau berbadan hukum koperasi. Pertumbuhan koperasi dengan pola syariah pada tahun 2018 itu cukup menggembirakan, yang mana jumlah koperasi secara keseluruhan di Indonesia yaitu sekitar 120.223 unit usaha. Artinya sekitar 1,5% dari keseluruhan merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, yaitu dalam kurung KSPPS. Peluang yang ketiga itu jumlah penduduk muslim. Nah, karena kita sebagai orang muslim, pangsa pasar dalam bisnis bank syariah tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Walaupun pada saat ini market share perbankan syariah baru mencapai 5%, tapi di waktu umat muslim semakin kritis dalam menggunakan jasa perbankan, maka produk yang ditawarkan oleh bank syariah akan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk muslim di Indonesia akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis dunia perbankan. Adapun penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah pada saat ini adalah yang pertama, itu pasar hanya berkonsentrasi pada keuntungan finansial tanpa mempedulikan caranya sesuai dengan syariah atau tidak. Yang kedua yaitu pasar hanya terhegemoni dengan sistemnya saja tanpa melihat aspek lain yang mendukungnya. Pasar seperti ini disebut dengan pasar emosional. Sedangkan pasar spiritual, di mana pasar melihat dari segi finansial dan aspek lain, dilandasi dengan pemahaman syariah secara benar dengan pemahaman yang mendalam. Yang terakhir yaitu ancaman. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah tidak terlepas dari ancaman yang akan dihadapi. Adapun ancaman tersebut adalah yang pertama, regulasi penyaluran pembiayaan mudharabah belum menjadi prioritas bagi Bank BNI Syariah. Hal ini karena Bank BNI Syariah tidak punya beban dalam menyalurkan pembiayaan lain halnya di waktu pemerintah menetapkan sebuah peraturan target yang harus dicapai oleh Bank Syariah. Dalam pembiayaan tentunya pihak bank akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Yang kedua yaitu resiko tinggi. Berbicara masalah pembiayaan selalu terkait dengan resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah. Sedikitnya porsi pembiayaan oleh bank syariah juga karena risiko pembiayaan itu tinggi. Hal ini tidak tertutup kemungkinan dalam program Leng-Ed yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah. Bentuk risiko dalam penerapan produk pembiayaan itu ada dua. Yang pertama yaitu set streaming. Nasabah itu menggunakan dana untuk seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang sengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. Terima kasih. Mungkin terima kasih kepada para yang menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.